dapat diartikan sebagai cedera pada kulit kepala, tulang tengkorak, jaringan otak atau kombinasi dari masing-masing bagian tersebut. Di bidang ilmu penyakit saraf, cedera kepala lebih dititik beratkan pada cedera terhadap jaringan otak, selaput otak, dan pembuluh darahnya. Cedera kepala akan memberikan gangguan yang sifatnya lebih kompleks bila dibandingkan dengan trauma pada organ tubuh lainnya. Hal ini disebabkan karena struktur anatomik dan fisiologik dari isi ruang tengkorak yang majemuk, dengan konsistensi cair, lunak, dan padat, yaitu cairan otak, selaput otak, jaringan saraf, pembuluh darah, dan tulang. Oleh karena itu, trauma kepala dapat menyebabkan cedera primer dan sekunder. Cedera primer terjadi dalam masa akut, yaitu saat terjadinya cedera yang dapat mengenai jaringan kulit kepala hingga otak berupa laserasi, perdarahan, fraktur tulang, tengkorak, dan kerusakan jaringan otak. Sedangkan cedera sekunder merupakan komplikasi lanjutan, misalnya edema cerebri, peningkatan tekanan intrakranial, infeksi jaringan otak, hipoksia, dan sebagainya. Klasifikasi cedera kepala. Menurut beratnya, cedera kepala dibagi menjadi dua, yaitu cedera kepala ringan dan cedera kepala sedang sampai berat. Menurut Statistik Internasional Kolaboratif CDC National Center of Injury Prevention 2006, dibagi menjadi fraktur tengkorak atau fraktur dasar tengkorak, fraktur multiple tulang tengkorak, cedera intrakranial, contusion, laserasi perdarahan, dan cedera kepala yang tidak spesifik. Menurut derajat keparahan, konsistensi otak diibaratkan seperti jeli. Bila mendapat benturan ke depan dan ke belakang akan bergerak lebih cepat dan membentur tulang kepala. Hal ini mengakibatkan 4 guncangan terhadap serabut-serabut saraf yang menyebabkan yang menyebabkan penarikan dan kerusakan serabut saraf. Akibat terjadi gangguan fungsional dan cedera sementara maupun menetap. Cedera kepala ringan dan sedang merupakan prevalensi terbesar, ditandai oleh adanya perubahan status mental, disorientasi, bingung atau kehilangan daya ingat. Penurunan kesadaran kurang dari 30 menit. Gejala setelah cedera sering disebut post-concussive syndrome, ditandai dengan nyeri kepala, gangguan penglihatan, gangguan daya ingat, gangguan konsentrasi dan perhatian, gangguan keseimbangan, gangguan tidur, kejang, perubahan mood, depresi, sensitif, mudah lelah. Cedera kepala berat merupakan proses dari cedera kepala primer yang berkembang menjadi cedera kepala sekunder bila tidak mendapat penanganan yang memadai. 4 mekanisme utama pada cedera kepala yaitu kontusio otak, kenaikan tekanan intrakranial, diffuse axonal injury, iskemik, dan perdarahan. Patofisiologi. Proses primer merupakan kerusakan otak tahap pertama yang diakibatkan oleh benturan atau proses mekanik yang membentur kepala. Derajat kerusakan tergantung pada kuatnya benturan dan arahnya. Kondisi kepala yang bergerak atau diam, percepatan dan perlambatan gerak kepala. Proses primer mengakibatkan fraktur tengkorak, perdarahan segera dalam rongga tengkorak atau otak, robekan daregangan serabut saraf, dan kematian langsung neuron pada daerah yang terkena. Proses sekunder merupakan tahap lanjutan dari kerusakan otak primer dan timbul karena kerusakan primer membuka jalan untuk kerusakan berantai karena berubahnya struktur anatomi maupun fungsional dari otak, misalnya meluasnya perdarahan, edema otak, kerusakan neuron berlanjut, iskemia fokal atau global otak, kejang, hipotermi. Proses sekunder pada otak berakhir dengan kerusakan otak iskemik yang dapat
yang dapat melalui beberapa proses, yaitu kerusakan otak berlanjut atau progressive injury, dan proses otak sekunder berlanjut atau delay secondary brain injury. Penata laksanaan. Pasien dalam keadaan sadar dengan GCS 15. Pasien yang sadar pada saat diperiksa bisa dibagi dalam dua jenis. Yang pertama ada simple head injury atau SHI. Kedua, kesadaran terganggu sesaat. Pasien dengan kesadaran menurun, cedera kepala ringan atau minor head injury dengan GCS 13-15. Cedera kepala sedang GCS 9-12. Cedera kepala berat GCS 3-8. Resusitasi jantung paru, airway, breathing, circulation atau ABC. Pemeriksaan fisik setelah dilakukan ABC. Pemeriksaan radiologi. Prinsip dasar penanganan cedera kepala. Pertama, monitor tekanan intrakranial beserta penurunannya. Elevasi kepala 30 derajat. Terapi medikamentosa untuk penurunan udem otak. Penurunan aktivitas otak menurunkan hantaran oksigen dengan induksi koma. Pembedahan dekompresi. Terapi profilaksi terhadap kejang. Terapi. Ada beberapa terapi yang dapat dilakukan dalam penata laksanaan cedera kepala, diantaranya cairan intravena, hiperventilasi fase akut, terapi hiperosmolar mannitol, koma barbiturat, cairan garam hipertonis, kortikosteroid, nutrisi, terapi prevensi kejang. Terapi lainnya seperti pasang kateter, nasogastric tube, koreksi gangguan elektrolit, kontrol ketat glukosa darah, regulasi temperatur, profilaksi DVT, ulkus stres, ulkus decubitus, sedasi dan blok neuromuskular, induksi hipotermi. Penanganan cedera kepala ringan. Pasien dengan CT scan normal dapat keluar dari UGD dengan peringatan apabila mengantuk atau sulit bangun. Bangunkan setiap 2 jam. Mual dan muntah, kejang perdarahan atau keluar cairan dari hidung atau telinga. Nyeri kepala berat, kelemahan atau gangguan sensibilitas pada ekstremitas, bingung dan tingkah laku aneh, pupil anisokor, penglihatan double atau gangguan visus, nadi yang terlalu cepat atau terlalu pelan, pola nafas yang abnormal. Penanganan cedera kepala sedang dengan GCS 9-13. Beberapa ahli melakukan scoring cedera kepala sedang dengan Glasgow Coma Scale Extended atau GCSE dengan menambahkan skala amnesia post-trauma IPTA dengan subskala 0-7 di mana skor 0 apabila mengalami amnesia lebih dari 3 bulan dan skor 7 tidak ada amnesia. Penanganan cedera kepala sedang sering kali terlambat mendapatkan penanganan karena gejala yang timbul sering tidak dikenali. Gejala terbanyak antara lain mudah lupa, mengantuk, nyeri kepala, gangguan konsentrasi dan disinis. Penata laksanaan utamanya ditujukan pada penata laksanaan gejala, strategi kompensasi dan modifikasi lingkungan, terapi bicara dan okupasi untuk disfungsi kognitif dan psikoedukasi. Penanganan cedera kepala berat GCS 3-8. Diagnosis dan penanganan yang cepat meliputi primary survey, stabilasi kardiopulmoner, secondary survey, dengan penanganan cedera sistemik, pemeriksaan mini neurologi, dan ditentukan perlu penanganan pembedahan atau perawatan di ICU. Komplikasi yang terjadi akibat cedera kepala dapat berupa kejang pasca trauma, demam dan menggigil, hidrosefalus, spastisitas, agitasi, mood, tingkah laku dan kognitif, sindroma postkontusio. Pemeriksaan penunjang preditor prognosis cedera kepala. Pemeriksaan penunjang preditor prognosis cedera kepala.
Skor GCS, penurunan kesadaran pada saat kejadian, penurunan kesadaran kurang dari 30 menit, penurunan kesadaran setelah 30 menit, amnesia kurang dari 24 jam. Amnesia. Glasgow Outcome Scale (GOS) terdiri dari 5 kategori, yaitu meninggal, status vegetatif, kecacatan yang berat, kecacatan sedang atau dapat hidup mandiri tetapi tidak dapat kembali ke sekolah dan pekerjaannya, dan kembali pulih sempurna atau dapat kembali bekerja atau sekolah. Disability Rating Scale (DRS) merupakan skala tunggal untuk melihat progres perbaikan dari koma sampai ke kembali ke lingkungannya. Terdiri dari 8 kategori termasuk komponen kesadaran, kecacatan atau activity of daily living, handicap dalam bekerja. Fungsi Independent Measure (FIM) banyak digunakan untuk rehabilitasi, terdiri dari 18 item skala yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemandirian mobilitas. Perawatan diri, kognitif. Beberapa pendekatan farmakologi yang digunakan banyak yang tidak efektif. Strategi terapi masa yang akan datang lebih ditujukan pada fase hipoperfusi awal, antara lain induksi hipertensi arterial, terapi farmakologi yang dapat memperbaiki peningkatan resistensi mikrosirkulasi, dan terapi hipotermi yang dapat memproteksi neuron akibat iskemik.